Iya, memang sebenarnya rencana awal memang mau sosialisasi ke berbagai sekolah ya Kak Adi. Cuman memang karena ada pandemi, sebenarnya rencananya bulan April kemarin sosialisasi ke berbagai sekolah mengenai pendalungan, menunjukkan dan menonjolkan keunikan dari pendalungan. Halo, kembali lagi di konten kaum hawa. Kali ini aku lagi bersama Kak Jasmine. Mungkin teman-teman masih belum tahu kalau Kak Jasmine ini saat ini Putri Kebudayaan Jawa Timur 2020. Ya. Itu awalnya gimana sih Jasmine untuk jadi Putri Kebudayaan Jawa Timur? Jadi awalnya itu Jasmine ikut audisi yang diadain sama Rio Management, yaitu Putra Putri Jawa Timur 2020. Dan memang sudah dikasih tahu kalau top 3 dari acara tersebut akan berhak mewakili Jawa Timur di ajang nasional. Yang pertama adalah ke Putra Putri Kebudayaan Indonesia, yang kedua ke Putra Putri Pariwisata Indonesia, dan yang ketiga ke Putra Putri Nusantara Indonesia. Dan kebetulan Jasmine mendapatkan amanah dari Rio Management untuk mewakili Jawa Timur di ajang Putra Putri Kebudayaan Indonesia 2020. Gitu Kak. Itu Putri Kebudayaan gimana sih? Mungkin kan teman-teman masih belum tahu kalau Putri Kebudayaan apa itu emang harus mengenal semua kebudayaan di Jawa Timur atau emang hanya mengandalkan ya dari paras yang cantik atau gimana? Iya, kalau untuk itu sendiri kebetulan Putra Putri Jawa Timur itu sebenarnya memang platform untuk generasi milenial yang punya kecintaan lebih dan juga punya semangat lebih untuk melestarikan kebudayaan Indonesia, khususnya Jawa Timur. Dan memang Putra Putri Jawa Timur dipilih menjadi cerminan dari pemuda-pemudi Jawa Timur yang mempunyai kecintaan lebih terhadap kebudayaan Indonesia. Seperti itu Kak. Terus kalau Jasmine sendiri sampai masuk final dan sampai juara juga ya, iya. Jadi Putri Kebudayaan Jawa Timur. Itu apa emang Jasmine mengenalkan dari Jember sendiri kah atau itu harus seluruh Jawa Timur? Kalau untuk Jasmine memang mau ke nasional ini bawa sebuah advokasi, jadi ada sesuatu hal yang memang harus dibawa ke kompetisi nasional dan advokasi Jasmine merupakan kebudayaan pendalungan yang dimiliki oleh Kabupaten Jember itu sendiri. Jadi Jasmine memang ingin budaya pendalungan ini lebih dikenal oleh masyarakat luas, terutama masyarakat Indonesia. Seperti itu Kak Adi. Oh jadi kayak Jasmine sendiri tetap mengenalkan dari Jembernya sendiri ya? Iya. Misalkan mungkin dari yang seniornya ya, seniornya mungkin dari kota lain. Berarti nanti untuk ajang nasional juga harus kotanya sendiri atau bagaimana? Kalau itu advokasi itu memang suatu hal yang dibawa, memang kita harus benar-benar tahu. Seperti senior-senior Jasmine itu ada yang memang berfokus atau berprofesi di bidang-bidang tertentu dan mereka boleh mengkaitkan bidang profesinya tersebut dengan pelestarian kebudayaan Indonesia. Jadi memang Jasmine sendiri kebetulan mahasiswi Fakultas Keguruan, dan jadi Jasmine ingin menitik beratkan pada aktualisasi diri kepada generasi muda untuk berbuat suatu hal kecil yang dapat bermanfaat besar di pelestarian kebudayaan. Seperti itu Kak. Itu. Jadi tetap dari Jembernya sendiri ya? Iya, betul. Untuk sekarang kan udah jadi finalis. Iya, Putri-Putri. Apalagi juga di masa pandemi gini. Iya. Ada nggak kegiatan dari Jasmine sendiri untuk yang pengaruh juga ke masyarakat juga? Kalau itu sendiri sebenarnya Jasmine belum berani untuk terjun langsung ke masyarakat karena memang musimnya juga masa peralihan dan saat ini Jasmine masih ngatur jadwal karena benar-benar jadwalnya sibuk banget Kak.
banyak banget hal-hal yang memang harus diperhitungkan, difikirkan lagi untuk dibawa ke nasional seperti advokasi Jasmine tadi. Cuman memang di era 5.0 ini kita bisa men-share informasi dengan baik, terutama mengenai kebudayaan Indonesia yang kita miliki itu lewat sosial media. Jadi meskipun Jasmine tidak mengeksplor atau terjun langsung, tapi Jasmine bisa men-share berbagai informasi yang terkait dengan kebudayaan Indonesia, terutama Jawa Timur, seperti itu Kak. Seperti itu. Jadi sementara ini masih lewat sosmed dulu ya, Iya. untuk agenda-agendanya. Iya. Tapi untuk pengaruhnya ini, apa Jasmine itu mengenalkan langsung, misalkan nih ke sekolah Iya. atau ke masyarakat sendiri untuk pengenalan dari pendalungan ya, kalau Iya. di Jember ini? Iya, memang sebenarnya rencana awal memang mau sosialisasi ke berbagai sekolah ya Kak Adi. Cuman memang karena ada pandemi, sebenarnya rencananya bulan April kemarin sosialisasi ke berbagai sekolah mengenai pendalungan, menunjukkan dan menonjolkan keunikan dari pendalungan. Karena kan memang pendalungan ini sesuatu hal yang masih tabu di masyarakat, atau utamanya masyarakat Indonesia. Jadi ini adalah tugas Jasmine untuk bisa lebih mengenalkan budaya pendalungan kepada masyarakat Indonesia. Seperti itu Kak. Iya sih, kayak aku sendiri juga pendalungan juga belum begitu Iya. mengenal. Mungkin dari Jasmine sendiri ke sekolah-sekolah itu ya. Iya, tugas. mungkin sebenarnya kita udah menerapkan berbagai budaya pendalungan, kayak misalkan bahasa yang kita gunakan juga mak taker, mak iyo, itu kan juga merupakan itu masuk pendalungan ya? Iya, itu merupakan hasil dari kebudayaan pendalungan. Karena memang kadang orang Madura sendiri nggak ngerti sama artinya mak taker itu apa. Iya. Dan memang itu juga merupakan suatu ciri khas dari budaya pendalungan itu sendiri, Kak. Gitu. Jadi sebenarnya pendalungan itu juga campuran dari bahasa Madura juga ya? Iya, bahasa Madura dan bahasa Jawa yang bercampur menjadi satu. Jadinya mak taker Iya, gitu jadi ya? mak taker, mak iyo, abuh, mak iyo. Jadi bahasa-bahasa yang kadang kalau orang Jawa sendiri nggak ngerti, bahkan orang Madura sendiri juga nggak ngerti, karena memang itu bahasa yang orang lingkup pendalungan tahu. Seperti gitu. Iya sih, teman. Ada nggak kayak kebudayaan di Jember ini yang mungkin Jasmine tahu, yang masuk apa ya, kayak gamelan atau apa yang jadi ciri khasnya di Jember ini? Kalau dari Jember sendiri memang ciri khasnya kan musik patrol dan juga beberapa festival seperti festival pendalungan, festival fashion show batik pendalungan, dan kebetulan memang Jasmine sendiri berpartisipasi sebagai model dan memperagakan berbagai baju, berbagai busana yang menonjolkan keunggulan batik Jember. Seperti itu. Jadi misal nih sekarang mau ke nasional, Jasmine sendiri apa sih kegiatannya untuk persiapan ke nasionalnya? Iya. Ini? Pasti persiapannya adalah memantapkan advokasi yang pertama. Memang harus benar-benar dipikirin juga, karena kan advokasi itu nanti dibikin video juga. Jadi ada namanya video advokasi yang benar-benar menjelaskan sebenarnya advokasi kita tuh apa sih. Lalu juga Jasmine ada tambahan kelas public speaking, catwalk session, photoshoot session, itu semuanya buat bekal Jasmine di sana nanti. Alhamdulillahnya Jasmine punya tim yang sangat suportif, keluarga dan juga teman-teman yang selalu mendukung Jasmine. Jadi motivasi itu terbangun dari sana. Oh ya, tadi kan untuk ke nasional juga ada motivasi dari keluarga, dari teman dan saudara gitu ya. Emang dari orang tua juga setuju untuk ikut jadi kebudayaan Iya. ini? Kalau untuk orang tua sendiri sangat setuju, apalagi mama dulu juga model dan pasti senang banget kalau anaknya bisa berpartisipasi lebih dan jadi orang lebih baik dari mama sendiri. Jadi selalu didukung, apa-apa selalu disupport gitu. Jadi Jasmine benar-benar nyaman ngejalaninnya, gak ada pressure sama sekali. Jadi emang support banget ya mama ya, karena mama dulu model. Iya, jadi benar-benar nggak ada support, maksudnya nggak ada pressure juga. Kalau support selalu ada, cuman nggak ada yang namanya kayak kamu harus menang gitu. Karena mama sendiri selalu bilang you have to be grateful of anything. Kamu harus selalu bersyukur atas apapun yang Tuhan kasih sama kamu. Oh ya, jadi kan kayak seperti mama juga support, nggak ada
kayak tekanan. tekanan. Ya, nggak ada sama sekali. Ya, selalu ngedukung. Karena mama juga selalu bilang sama Jasmine kalau Jasmine harus bersyukur atas apapun yang Tuhan kasih sama Jasmine, dan juga Jasmine pribadi yang punya pemikiran bahwa in this life the only things that we can do is work hard and pray hard, but for the result just believe in God. Jadi kita cuma bisa berusaha dan juga berdoa, tapi untuk hasilnya kita pasain sama yang mau kuasa. Tapi ini ya, mesti dari orang tua juga support. Iya, support sekali. Ada nggak misalkan sebelumnya kan pasti pernah ikut lomba-lomba. Iya. Misal Jasmine pernah kalah. Iya, pernah, pasti pernah. Pasti pernah Iya. juga. Itu kan pasti galau. Iya. Terus ningkatin moodnya biar oh ya aku harus ikut lagi, coba lagi. Itu gimana cara Jasmine untuk ningkatin moodnya itu? Pasti setiap hal apapun itu Jasmine ceritain ke mama gitu. Kalau misalkan Jasmine kalah, Jasmine cerita ke mama, terus mama juga nge-review. Sebenarnya kamu tuh salahnya di sini, kamu tuh salahnya di sini, kamu tuh kurang ini, kurang itu. Belajar lagi ininya, belajar lagi public speakingnya, belajar lagi. Pokoknya disuruh belajar terus supaya Jasmine tuh nggak berhenti sampai situ aja. Jasmine harus terus maju, kejar cita-cita dan impian Jasmine kayak gitu. Jadi tetap dari support ke orang tua ya. Iya, benar-benar berpengaruh sekali buat Jasmine. Tapi misalnya selain ikut model, ada nggak hobi lain selain ikut model atau apa? Hobi olahraga atau musik? Atau Kalau Jasmine hobinya sendiri selain modeling itu paling baca novel. Jadi Jasmine emang punya banyak banget novel, Kak tahu kan? Iya. Jadi Jasmine banyak banget novelnya. Jasmine suka baca-baca novel karena kan emang pengetahuan itu didapat dari membaca. Jadi Jasmine suka sekali membaca. Oh, kirain suka baca WA itu. Oh enggak ya, gitu. Baca novel ternyata. Iya, baca novel, terus juga baca majalah. Pokoknya yang baik-baik, yang positif-positif. Yang positif. Tapi kan pasti selain baca novel, musik juga suka musik. Suka, Jasmine suka ngedance sebenarnya. Cuman modern dance dulu. Jasmine waktu SMA pernah ikut ekskul dance. Jadi Jasmine emang suka gerak anaknya. Kalau nggak gitu nggak sehat. Jadi harus gerak. Tapi meski gemuk kayak aku sehat. Alhamdulillah. Tapi tetap hobi olahraga juga ya, olahraga sekali waktu gitu ya. Oh, kalau olahraga karena emang mau ke nasional jadi harus wajib banget olahraga. Wajib banget. Jadi nanti biar performanya waktu ke nasional juga lebih baik gitu. Dan pokoknya niatnya pengen buat bangga Jawa Timur. Ya, semoga doanya terkabul. Amin. Oh ya, untuk awal nih sebelum jadi Putri Kebudayaan Jawa Timur, itu gimana sih prosesnya untuk ikut jadi Putri Jawa Timur? Ada misalkan harus ikut lomba ini atau daftar langsung? Oh, kalau untuk itu Jasmine audisi langsung di waktu itu Rio Manajemen memang mengadakan Putra Putri Jawa Timur yang Jasmine bilang tadi, dan kebetulan Jasmine dikasih amanah untuk mewakili Jawa Timur di ajang pemilihan Putra Putri Kebudayaan Indonesia 2020. Jadi memang Jasmine saat ini sedang dibekali berbagai ilmu pengetahuan juga dari manajemen supaya nanti ketika berangkat ke nasional performanya benar-benar bagus dan juga dapat membawa nama Jawa Timur menjadi yang terbaik. Oh, tapi tetap ini ya untuk audisi awal nih sebelum jadi perwakilan Jawa Timur, apa di Kabupaten Jember sendiri ada atau di mana? Memang waktu itu Jasmine mewakili Jember di Jawa Timur, dan juga setelah itu Jasmine mengikuti serangkaian acara karantina seperti ada catwalk session, photoshoot session, deep interview, malam puncak atau malam grand final, di mana itu nanti kita semua benar-benar melakukan performance yang terakhir, benar-benar kayak puncaknya itu adalah di malam grand final. Dan kebetulan Kabupaten Jember sendiri menjadi tuan rumah diadakannya acara Putra Putri Jawa Timur 2020. Tapi emang dari misalnya dari photoshoot, kan tadi udah photoshoot, catwalk, itu emang sejak kapan sih Jasmine udah menggeluti dunia profesional permodelan duniawi? Kalau itu sih dari Jasmine SMP 2016. Oh, 2016. Ya, Jasmine awalnya ikut
memang Jasmine ini sih lebih fokus ke fashion daripada ke pageant, karena kan kalau putra putri Jawa Timur atau putra putri kebudayaan Indonesia itu merupakan ajang pageant dan memang agak sedikit berbeda dengan kompetisi modeling gitu. Oh, bedanya gimana itu dari Kalau kebudayaan sama iya. modeling? Kalau modeling bener-bener kayak fokus ke physically aja, kayak misalkan tinggi badan, terus cara jalan, ekspresi, dan juga pokoknya physically. Tapi kalau misalkan ajang pageant, kita nggak cuman dituntut untuk fisiknya, performa fisiknya bagus, tapi juga ada suatu hal yang lain, kayak misalkan bisa dibilang 3B atau triple B itu ada brain, beauty, dan behavior. Jadi harus cantik itu udah hal yang biasa. Yeah. Semua perempuan pasti cantik. Betul. Tapi bagaimana behaviornya atau mungkin karakteristiknya dia sebagai seorang putri itu bagaimana? Dan juga brain juga harus diasah terus, karena kan memang saat ini perempuan nggak cuman hanya mengandalkan cantik saja. Yeah. Kayak gitu. Oh ya, menurut Jasmine di Jawa Timur untuk benar-benar untuk yang kebudayaan yang masih benar jalan lah, itu di kota mana sih? Kan misalnya sekarang jarang sih orang itu apa ya, kayak kebudayaannya benar-benar dijaga karena udah kemasukan modern. Kalau menurut Jasmine di kota mana sih yang masih kuat lah tuh? Kalau menurut Jasmine itu sendiri lebih tepatnya dekat sama Jember, yaitu Banyuwangi. Banyuwangi. Ya memang Banyuwangi kental sekali budayanya. Osing, masih ya. iya Osing masih adat istiadatnya masih terjaga, etika sopan santunnya masih benar-benar mengedepankan adat dan istiadat masyarakat Osing. Jadi masih terasa sekali, belum juga kemasukan yang modern gitu. Tapi Jasmine ada nggak ke acara untuk keluar kota, misalkan Banyuwangi untuk mengenal Osing sendiri? Iya. Itu ada nggak sih? Sebenarnya ada, cuma memang balik lagi ini jadi juga masa peralihan dari pandemi ke new normal. Jadi mungkin harus atur jadwal lagi supaya bisa mengeksplor kebudayaan Indonesia khususnya Jawa Timur lebih baik lagi seperti itu. Jadi sementara masih searching Iya, dulu ya. lebih belum turun langsung. belum turun langsung karena kan juga masih habis UAS, mepet banget habis UAS, dan juga masih masa pandemi. Mama juga masih khawatir karena kesehatan yang utama. Oh iya, benar. Iya. Setelah jadi finalis dan bisa mewakili Jawa Timur, Iya. Nyangka nggak Jasmine bisa sampai di tahap ini? Sebenarnya kalau untuk itu Jasmine benar-benar nggak nyangka ketika nama Jasmine di-announce menjadi Putri Kebudayaan Jawa Timur 2020 sendiri, juga Jasmine kayak speechless, out of nowhere, nggak tahu harus kayak gimana, karena memang waktu itu Jasmine juga sangat awkward sekali pada saat menjawab pertanyaan dari dewan juri pada saat final stage, final Q&A, dan dari situ kayak Jasmine udah wis gak apa-apa, ya udah gak apa-apa. Cuman memang Jasmine selalu ingat apa kata mama, yaitu you have to be grateful of anything that God gives to you. Jadi Jasmine harus tetap bersyukur apapun hasilnya nanti. Yang penting Jasmine bisa memberikan yang terbaik. Dan ketika nama Jasmine diumumkan juga kaget banget sebenarnya, dan harus bisa menerima apapun, baik kritikan dan juga saran seperti itu. Ada nggak yang netizen yang kritiknya negatif, yang nggak enak banget, yang misalkan Jasmine baca ini udah kayak ngedonin? Iya. Ada nggak yang pernah? Kalau itu pasti ada, karena kan jangankan kita jadi apa ya istilahnya, jadi seorang yang benar-benar dilihat sama masyarakat. Kita jadi orang biasa aja juga pasti ada masyarakat yang nggak suka atau suka sama kita. Dan balik lagi, kita nggak bisa memaksa bagaimana opini mereka tentang kita, tapi kita bisa mengatur bagaimana tanggapan kita tentang opini mereka. Jadi tanggapan Jasmine adalah ngambil yang positif aja gitu. Oh ya, setelah jadi Putri Jawa Timur dan sekarang mewakili Jawa Timur ke nasional, Iya. Jasmine nyangka nggak sampai di tahap seperti ini? Sebenarnya nggak nyangka sekali ya Kak. Sebenarnya ketika Jasmine diumumkan sebagai Putri Kebudayaan Jawa Timur sendiri juga Jasmine kaget sekali, speechless, out of nowhere, nggak tahu ini tuh beneran atau enggak, ini tuh nyata atau enggak. Karena memang Jasmine waktu itu
melakukan sedikit kesalahan di final stage seperti itu. Jadi kayak kalau misalkan Jasmine di bawah panggung tuh sebenarnya Jasmine bisa, tapi mungkin karena di atas panggung juga apa ya, ada vibes Kak, kedengaran malah di sini. Balik lagi. Nanti ditakan. Harus. Ya udah. Dulu, aku ngerti. Ini jawabannya beda-beda. Ini kita udah ngerti. Jawabannya beda. Gak apa-apa, guys. Tak ceritain, tunggu aja ya. Kamu inget, nanti lupa. Adik tahu. Ada beberapa pertanyaan seperti itu. Iya. Itu apa sebelumnya juga ada materi atau? Ya, pasti ada. Jadi ketika karantina juga kita dibekali berbagai materi yang nantinya akan ditanyakan di final Q&A. Cuman mungkin karena Jasmine nervous juga kan, karena vibes competitionnya sangat terasa sekali. Semua kompetitor Jasmine di sana bener-bener kayak wah, layak banget untuk dibawa ke nasional gitu. Jadi Jasmine ngerasa kayak karena I'm the shortest among all of the contestants, karena Jasmine itu paling pendek dari kontestan lain, juga Jasmine sedikit ngerasa nervous dan juga kayak deg-degan, awkward banget ketika menjawab pertanyaan gitu. Cuman alhamdulillahnya diberi kepercayaan oleh Rio Management untuk mewakili Jawa Timur di ajang pemilihan Putra Putri Kebudayaan Indonesia 2020. Bersyukur sekali. Jadi emang ada materinya ya, jadi nggak asal misalkan pertanyaannya menyimpang dari itu ya enggak ya? Karena memang sudah ada materi. Kalau misalkan nanti ketika Q&A akan ditanyakan berbagai isu yang sedang berkembang, terus mengenai kebudayaan, mengenai pariwisata, dan yang jelas pengetahuan umum juga. Jadi memang kita semua sudah dipersiapkan sebaik mungkin. Jadi ketika melakukan final Q&A, ketika pada saat grand final akan menjadi atau bisa menjawab dengan baik seperti itu. Jadi kan kemarin juga lagi karantina. Iya. Itu kayak handphone juga nggak boleh pegang handphone gitu. Oh, ya? kalau handphone boleh, karena kan kita boleh. juga dikasih kesempatan buat sharing atau branding personal. Jadi kita harus bisa menunjukkan sisi terbaik yang kita punya. Jadi kan kalau misalkan kita ikut kompetisi pasti harus mengedepankan sesuatu yang memang kita bisa, harus menonjolkan hal tersebut. Jadi kalau misalkan Jasmine menonjolnya di modeling, kayak misalkan catwalk atau photoshoot ya, Jasmine bener-bener kayak bakal upload semua tentang catwalk, tentang photoshoot yang mungkin membuat orang lain tuh terkesan penasaran gitu. Oh sebenarnya ternyata Jasmine ini kayak gini, kayak gitu. Jadi branding personal itu benar-benar penting sekali, dan Rio Manajemen atau pihak penyelenggara Putra Putri Jawa Timur juga akhirnya memperbolehkan seperti itu. Jadi nggak ada istilah ini ya, kadang kan nggak boleh pegang HP, bolehnya VPN itu nggak ada. Nggak boleh, karena memang personal branding itu harus, jadi boleh bawa HP untuk personal branding. Pokoknya untuk hal-hal yang positif. Oh, yang positif. Jadi masih bisa komunikasi sama orang tua. Iya pasti, karena memang Jasmine bener-bener support utama itu dari orang tua. Jadi apa-apa pasti Jasmine cerita sama orang tua. Jasmine juga tipe anak yang terbuka sama orang tua. Jadi Jasmine deg-degan atau Jasmine kayak takut tentang apapun itu juga pasti Jasmine bilang ke mama, bilang ke orang tua, "Mah mau deep interview, minta doanya." Jadi mama juga tahu Jasmine mau deep interview, tahu Jasmine mau melakukan kegiatan apa selanjutnya kayak gitu. Jadi orang tua juga jauh dari kita tuh kesannya aman. Oh gitu, nggak kepikiran. Iya, nggak kepikiran. Iya. Berarti orang tua bisa, doi juga masih bisa ini ya. Gak punya. Masih bisa komunikasi gitu ya. Sama orang tua aja. Sama orang tua aja. Gak punya doi. Oh, nggak punya doi. Gak punya doi. Itu emang lagi kosong apa lagi galau, gagal move on atau gimana? Lagi pengen fokus aja ke nasional, juga lagi pengen menikmati waktu sama orang tua, karena kan mau jauhan sama mama juga, mama mau pindah gitu, jadi lagi nikmatin waktu sama keluarga aja. Ya, lagi pengen berteman sama siapa aja. Biar bebas gitu. Karena kalau ada doi kan biasanya
agak sedikit terkekang semuanya iya. ini sih. Iya. Tapi pernah pacaran kan? Oh, gitu. pernah. Pernah. Iya. Tapi bukan gagal move on ya? Bukan Enggak. ya? Tapi ada nggak ini misalkan ada kriteria atau Oh, tipe gimana? idaman Tipe gitu. idaman itu gimana? Kalau Jasmine kriterianya paling kalau fisik itu nomor sekian ya Kak, tapi personality traits atau cara dia memperlakukan kita atau cara dia memperlakukan ibunya terutama itu akan sangat berpengaruh sekali, karena bagaimana dia memperlakukan ibunya juga akan tercermin dari bagaimana dia memperlakukan Jasmine nantinya. Oh, gitu. Jadi Jasmine suka yang kalau fisik urusan kesekian, Fisik. tapi personality bener-bener kayak harus dan wajib banget Jasmine tahu bagaimana dia personalitinya. Dan Jasmine juga kebetulan suka yang di atas Jasmine atau family man, lebih dewasa daripada Gitu ya? Oh gitu. Iya. Yang gemu-gemu gitu ya? Oh nggak jadi berarti fisik yang kesekian. Kalau ada yang, oh gitu ya. Iya. Tapi biasanya gini loh, kalau setauku sih kalau teman-teman kayak biasanya ikut model atau Iya. yes, ikut model putus biasanya doinya juga sehobi gitu, satu frekuensi lah. Kalau Kalau- Jasmine seperti itu juga nggak? Jasmine malah nggak suka yang satu frekuensi. Jasmine nggak suka kurang tertarik sama yang hobinya sama. Oh, bisa. Jadi kalau misalkan Jasmine lebih tertarik ke yang hobinya lain daripada Jasmine, karena kalau misalkan hobinya sama kan apa ya, kayak udah tahu dan ya udah biasa gitu. Tapi kalau misalkan jadi kayak lebih enak jadiin teman aja. Oh, iya. Jadi kalau misalkan hobinya tuh kayak misalkan basket Oh, gitu. atau futsal itu kriteria basket. Jasmine. Oke. Oh jadi gitu, jadi Iya. biar asik ya, ada yang diobrolin nggak? Iya, nggak monoton, monoton iya. gitu ya. Karena Jasmine suka yang apa ya, yang ketika ngomong atau bisa buat Jasmine tuh tertarik sama hal-hal baru kayak gitu. Iya. Jadi nggak ada kriteria harus model juga. Soalnya biasanya emang mungkin ya Jasmine kan banyak teman model juga kan. Iya, banyak. Kebanyakan doinya juga model juga. Iya. Jasmine nggak gitu ya. Kalau Jasmine malah cari yang tidak model. Oh, yang tidak model. Tidak model. Biar nggak kebanyakan model. Jadi kalau misalkan satu hobi lebih baik dijadiin teman kayak gitu sih. Kalau misalkan karena Jasmine sendiri suka yang ya hobinya lain. Yang gitu. hobinya lain. Ya. Misalnya nih ada kan sekarang lagi, kalau dulu zaman dulu Facebook, Iya. sekarang Instagram. Misalnya ada cowok nih yang ngajak kenalan atau gimana, kalau Jasmine sendiri gimana nanggepinnya? Apa dibiarin? Apa cuma aja hanya lewatin biarin gitu apa gimana? Iya, kalau misalkan dari sosial media, kalau misalkan kepentingannya untuk hal-hal positif, kayak misalkan kayak ada DM Jasmine kayak gitu tentang hal yang positif seperti ini ya, pasti Jasmine tanggepin. Iya. Cuman kalau misalkan Kadang kan ada hai iya, P gitu. hai, itu enggak sih Jasmine. Kalau misalkan mau deket sama orang itu, Jasmine lebih suka yang pernah ketemu secara langsung. Jadi nggak cuma lihat Jasmine tuh dari Instagram aja, karena kan banyak banget cowok sekarang tuh yang model ini pasti jajannya mahal, pasti Oh, ini iya. yang mahal gitu-gitu. Jadi kalau misalkan kita udah pernah ketemu dan udah pernah tahu, oh ternyata dia tuh nggak kayak gitu, oh ternyata Jasmine tuh nggak seini di Instagramnya atau kayak gimana. Jadi Jasmine benar-benar suka yang udah pernah ketemu secara langsung terlebih dahulu, atau udah tahu secara langsung gitu. Misalkan pernah lihat Jasmine di mana kayak gitu kan, istilahnya pernah tahu secara Udah langsung langsung. daripada yang kayak hype gitu. enggak, justru kayak paling cuma lewat aja. Maksudnya apa ini P? Iya, apa P nih? gitu. Iya, jadi jarang sih Jasmine tanggepin. Jarang. Cuman kalau misalkan untuk kebutuhan kayak misalkan Kak mau photoshoot, Kak mau ini gitu, kayak itu masih bisa Jasmine tanggepin. Kak, gitu. ayo gabung sama Iya. kaum bawah gitu. Iya, itu pasti Jasmine tanggepin. Kalau Karena nggak kan- nanggepin kasihan gitu. Karena kan itu hal yang positif juga. Oh, iya, betul sih. Ya, jadi nggak apa-apa. Nggak Kalau apa-apa. misalkan untuk hal yang main-main nanti dulu aja. Oh, iya. Iya. Maunya yang serius ternyata. Maunya diseriusin. Iya. Tapi selama pandemi ini ngikut nggak tren bersepeda? Sekarang kan lagi musim Iya. bersepeda. Ikut. Jasmine ngikut. Oh, ngikut juga. Cuman nggak yang bergelombol-gelombol gitu. Jasmine lebih suka yang
Sendiri karena dengerin lagu terus apa ya, mikir tentang kayak gimana aja tuh kalau misalkan lagi naik sepeda tuh mikirin ke depannya, kayak mikirin nanti kalau misalkan aku harus kayak gini tuh harus kayak gini berarti. Jadi di jalan tuh sambil mikir gitu. Sambil dengerin. Nanti bikin apa, bikin macet. Kayaknya itu mikir kanan kiri gini. Iya, cuman ya itu tadi dengerin lagu kayak gitu sih. Nikmatin aja sendiri. Soalnya di situ tuh kadang bisa termasuk jadi orang yang introvert yang pengen sendiri, tapi juga kalau misalkan ada teman-teman juga bisa banget buat ngebaur gitu. Cuman lebih butuh me time buat mikirin ke depannya tuh kayak gimana. Karena kan tanggung jawabnya Jasmine juga besar sekarang jadi Putri Kebudayaan Indonesia Jawa Timur. Jadi Jasmine juga tipe pemikir juga ya? Iya, mikir banget. Mikir banget. Ya bisa jadi overthinking malah kalau jeleknya. Jadi apa-apa masih Jasmine pikirin dengan kayak matang, dengan baik supaya nggak kejadian kesalahan-kesalahan yang sebelum-sebelumnya kayak gitu. Jadi sepeda juga ngikut Ngikut, tren ya? iya. Tapi nggak ikut yang bergelombol Enggak, rame-rame gitu? karena Jasmine kadang nggak suka ya kayak gitu. Rame-rame Iya, ya. jadi lebih suka yang sendiri, nikmatin sendiri, terus pulang, udah selesai kayak gitu aja. Yang penting olahraganya dapet. Iya. Tapi meski cuma berapa meter yang penting olahraganya dapat Iya, ya. jauh-jauh banyak juga sebenarnya. Diculik Iya. nanti sama Iya. Oh iya, selain sepeda, ada nggak kegiatan lain selama pandemi ini? Mungkin olahraga atau apa, kumpul sama teman-teman atau senior? Kalau kumpul sama teman-teman jarang sih Jasmine. Jasmine bukan anak nongkrongan sih bukan anak sebenarnya. nongkrongan. Bukan anak nongkrongan. Jasmine anak rumahan yang duduk baca novel di rumah, udah anteng gitu aja. Keluar kalau emang butuh, kayak misalnya mau beli apa atau mungkin ada kegiatan apa. Karena kan juga sekarang Jasmine lagi sibuk buat persiapan ke nasional gitu. Jadi pastinya menyita banyak waktu juga, harus balance juga kuliah dan juga hobinya. Jadi lagi berfokus ke itu aja. Kalau misalkan untuk nongkrongnya bisa ditunda nanti dulu aja. Berarti bukan tipe orang tongkrongan ya? Bukan, jarang banget di sini, kecuali kalau misal emang mau makan atau mau cari makan apa tertentu. Kalau misalkan nongkrong itu jarang banget sih. Lebih kalau misalkan mau ngobrol pun juga bisa kece. Yang penting kesehatan dulu yang utama sekarang. Iya. Ya, jadi stay di rumah aja. Iya, di rumah aja, bener-bener sebelum ada corona juga di rumah aja. Emang di rumah aja? Di rumah aja. Emang anteng di rumah aja, baca novel. Masih ada ternyata ya, masih anteng di rumah Iya, aja. anteng Ya? di rumah aja. Jadi jarang banget keluar kecuali kalau memang ada show di mana atau misalkan ada tugas apa, photoshoot apa. Jadi bener-bener Jasmine sekarang sibuk sama itu semua. Kalau untuk nongkrong kurang nongkrong. Tapi kalau ke pantai atau kemana itu pernah kan? Pernah. Kalau misalkan emang karena kan butuh juga vitamin C. Iya. Jadi pasti pengen sih sebenarnya deket-deket ini, cuman belum diizinin sama mama karena kesehatan dulu ya mama. Iya. Masih rawan juga sih sekarang. Iya, masih masa peralihan ya. Oh iya, selama ini ada nggak dari teman-teman Jasmine sendiri, mungkin dari Rio Manajemen untuk agenda atau agenda bagi masker atau bagi-bagi apa untuk masyarakat, itu ada nggak? Kalau itu sebenarnya Jasmine sendiri, Jasmine pribadi udah melakukan waktu awal sekali ada berita COVID, itu Jasmine bagi-bagi beberapa makanan ke orang-orang yang di pinggir jalan. Terus itu waktu Jasmine di Surabaya. Karena kan di Surabaya juga bener-bener kayak udah zonanya parah banget. Tapi waktu Jasmine kesana itu masih belum separah sekarang. Dan Jasmine bisa keluar terus untuk membagikan sedikit sama orang-orang yang membutuhkan, karena memang karena COVID ini kan mereka juga kesusahan cari makan. Iya. Jadi benar-benar kayak Jasmine pengen bantu dari situ. Benar-benar efeknya semua sih kayak semua. gitu. Iya, terus ini kayak sosmed gitu ya. Iya. Selain Instagram main apalagi nih, Facebook atau Twitter, apa tetap ikut main juga? Jasmine sendiri kurang main sosmed. Maksudnya kan ya udah Instagram aja. Twitter juga ya nggak ini sih, nggak seintens Instagram mainnya. Jadi kadang main Instagram, posting bentar, scroll bentar, baca novel lagi kayak gitu. Ya belajar make up, belajar yang lain-lain.
Jadi juga make up juga harus belajar juga ya, harus. Iya, iya. Kira- Jadi Sama. kirain harus ada yang bagian make up sendiri atau? Kebetulan kalau misalkan nanti di karantina di nasionalnya juga kita harus bisa mandiri ya Kak ya, mulai dari hairdo, cara nata rambut, terus juga mix and match busana, terus juga make up. Jadi harus mulai dari sekarang dipersiapkan dengan baik. Jadi Jasmine benar-benar pengen apa ya, tertata rapi, apa aja yang harus dikerjakan. Kayak misalnya harus belajar make up sekarang, nanti juga harus selesaiin deadline photoshoot. Nanti juga harus belajar hairdo kayak gimana, karena di sana bener-bener ketika karantina kita harus mandiri, kecuali kalau misalkan memang di grand final night-nya mungkin ada yang membantu, tapi untuk keseharian pada masa karantina itu kita harus benar-benar mandiri. Ya. Jadi untuk ke nasional ini harus seluruh provinsi udah perwakilannya berarti ya? Sudah ada sudah. Seluruh perwakilan, dan memang kompetitor Jasmine benar-benar kayak apa ya, istilahnya mempunyai kemampuan yang sangat bagus sekali. Semuanya juga layak, deserve. Jadi yang perlu Jasmine lakuin adalah berusaha dan juga berdoa, tapi hasilnya pasrah sama Yang Maha Kuasa. Yang penting berusaha dulu gitu ya. Misal nih di nasional itu karantina ya. Karantina itu berapa lama di sana? Perkiraan nanti tuh akan jadi 5-6 hari sih Kak di sana. Jadi memang kesehariannya tuh penting sekali. Jadi mulai dari atas sampai bawah pasti akan dilihat oleh dewan juri. Jadi sekarang ini Jasmine benar-benar mempersiapkan yang terbaik dari atas sampai bawah juga. Terus akan dari rambut sampai ujung kaki. Sampai ujung kaki gitu. Jadi benar-benar kayak olahraga atau benar-benar. Mana tetap ini ya. Tetap juga Jasmine juga belajar mix and match pakaian. Terus kalau misalkan bajunya kayak gini tuh tasnya apa, sepatunya apa. Ini karena ya diperhitungkan gitu ya. Iya, karena kan memang total look itu jadi kayak misal apa ya Kak, jadi ciri khas utama kita gitu. Kalau misalkan Jasmine ini ternyata stylenya feminim sekali, ternyata Jasmine tuh kayak gini ya, tercermin dari stylenya itu sendiri. Dan memang baik lagi first impression itu paling penting sekali. Jadi ketika kesana style atau total look kita pada saat pertama kali menuju karantina itu bakal Jasmine pikirin dengan baik sekali supaya hasilnya juga positif nantinya. Tapi Jasmine sendiri juga ini ya, tipe yang feminim ya. Feminim bisa, tomboy bisa kelihatannya gitu ya. Iya sih. Tapi untuk Jasmine sendiri lebih ke feminim atau ke yang tomboy? Sebenarnya kalau untuk urusan kayak gitu sebenarnya dulu tuh Jasmine tomboy. Cuma memang harus feminim, dibiasakan feminim sama mama mulai SMP. SD-nya Jasmine tuh tomboy sekali Kak, jarang sekali pakai rok. Cuman mulai dari SMP makanya diikutin model supaya bisa jadi lebih feminim. Iya. Jadi mulai SMP ya jadi modelnya itu. Iya, supaya lebih feminim gitu. Mulai SMP. Itu ada kayak sekolah model atau gimana itu waktu itu? Kalau untuk sekolah model sendiri memang ada, berbagai manajemen juga ada. Cuman ketika Jasmine waktu itu sebenarnya lebih ke personal aja sih Kak. Maksudnya ikut dengan atas nama pribadi. Gitu. Jadi ketika Jasmine lomba apa, Jasmine nggak bawa nama manajemen atau apa, tapi memang atas nama pribadi. Cuman kebetulan kemarin berhasil memenangkan kayak suatu lomba di tingkatan Jawa Timur. Jasmine masuk ke dalam salah satu manajemennya, dan juga kayak sekarang juga Jasmine gabung di Rio Manajemen karena Jasmine memenangkan salah satu title-nya. Gitu. Oh iya, jadi untuk sebelumnya berarti nggak pernah ikut manajemen itu ya? Masih atas nama sendiri? Masih atas nama sendiri. Kalau diinget sih mulai SMP sampai sekarang ini udah ikut berapa kali lomba model? Lupa. Nggak gitu. Ada sih lebih dari 50 kali. Misalnya kayak kalau gagal coba lagi kayak gitu juga. Cuman alhamdulillahnya banyak yang berhasil karena doa dan dukungan orang tua juga benar-benar berpengaruh sekali. Dan juga kalau misalkan Jasmine kalah, nggak apa-apa. Mama selalu bilang nggak apa, kalah itu berarti kamu bisa belajar jadi lebih lagi. Jadi ketika ikut lomba yang selanjutnya bisa jadi lebih baik lagi. Oh iya, jadi tetap dukungan orang tua ya. Ya, support orang tua yang utama.